Halo semuanya, langsung aja kita mulai. Selamat datang di Bedah Taktik kita hari ini. Jujur aja, saya super antusias nih, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar spesial, Team of the Tournament, alias 11 pemain terbaik Piala Dunia 2026. Tapi kita nggak cuma asal pilih nama-nama tenar ya, kita pakai kacamata analis profesional dan ngebedah data superkomputer Opta. Kita bakal gali angka-angkanya buat ngebuktiin kenapa mereka ini pantas banget disebut yang terbaik di posisinya masing-masing. Nah, yang bikin ini makin gila itu skala turnamennya. Bayangin, ini kan Piala Dunia dengan 48 tim pertama dalam sejarah ya. Masif banget. Kita ngomongin 104 pertandingan penuh keringat dan air mata, plus total 308 gol yang tercipta. Dari ribuan pemain top yang berjuang mati-matian di Amerika Utara, cuma 11 nama, cuma 11 nama yang berhasil masuk ke papan strategi elit kita hari ini. Biar gampang, ini dia starting line up buat bedah taktik kita kali ini. Kita mulai dari rekap turnamen, terus ngebahas fondasi pertahanan, lanjut ke dinamo lini tengah, geser ke sayap kreatif dan sang maestro, ngebahas sang eksekutor di depan, sampai akhirnya ngerangkai formasi sempurna. Oke, masuk ke bagian pertama, fondasi solid, ngebahas penjaga gawang dan lini pertahanan. Kayaknya kita sepakat ya, setiap tim juara di era manapun pasti dibangun di atas pertahanan yang susah banget ditembus. Tapi sebelum kita sebut nama kipernya, kita perlu paham satu metrik canggih yang namanya xGOAT atau Expected Goals on Target. Gini, xGOAT itu bukan sekedar ngitung berapa kali kiper ditembak lawan, tapi seberapa sulit tembakan itu buat diselamatkan. Jadi angka ini ngasih kita bukti matematis yang konkret banget soal kemampuan asli seorang kiper pas lagi ngadepin peluang emas. Bener-bener ngukur kemampuan murni shot stoppingnya. Dan metrik tadi jelasin dengan sempurna kenapa Gregor Kobel dari Swiss yang berhak ngisi posisi di bawah Mister Gawang. Tunggu dulu, Unai Simon kan menang Golden Glove? Iya benar, tapi Simon dapat bantuan pertahanan Spanyol yang super rapat, jadi dia cuma perlu bikin 10 penyelamatan sepanjang turnamen. Beda banget sama Kobel, dia bener-bener dihajar badai serangan. Dari angka XEGT-nya, Kobel ini secara matematis harusnya kebobolan lebih dari 8 gol, tapi nyatanya dia cuma kebobolan 5. Mencegah 3,27 gol itu rekor paling tinggi di turnamen ini loh. Penyelamatan terbangnya pas lawan Kolombia di babak 16 besar, wah itu murni refleks kelas dunia. Sekarang kita geser ke kuartet lini belakang. Di sini, dominasi Spanyol kerasa banget ya. 3 dari 4 bek kita itu dari skuad La Roja, sang juara dunia. Di kanan, ada Pedro Porro yang gak cuma jago bertahan, tapi juga nyetak 2 gol dan ngelepasin 24 umpan silang dari open play. Terus di kiri, Marc Cucurella mainnya bener-bener beringas. Dia nyiptain 3 peluang emas dan bahkan berhasil matiin pergerakan Ousmane Dembele di semifinal. Tapi, coba perhatiin 2 jantung pertahanannya deh. Poin krusial pertahanan kita ini ada di 2 bek tengah ini. Coba bayangin, Pau Cubarsí, anak muda yang baru umur 19 tahun, mainnya udah setenang veteran kawakan. Waktu ngadepin barisan serang Prancis yang ngeri banget di semifinal, dia sukses nekan mereka sampai cuma bisa nyatet 0,31 expected goals. Itu minim banget, probabilitas gol terendah buat tim semifinalis sejak tahun 94. Terus siapa pasangannya? Sang tukang jagal, Lisandro Martinez. Dia ini ibarat anjing penjaga kotak penaltinya Argentina, nyatet 34 sapuan penting dan intervensi-intervensi krusial yang literally nyelamatin negaranya di fase gugur. Kombinasi yang klop banget kan? Satunya super tenang pegang bola, satunya lagi super agresif. Lanjut ke bagian 2, dinamo lini tengah, ruang mesinnya Piala Dunia 2026. Pertahanan udah aman. Sekarang kita naikin tempo buat ngomongin para konduktor yang ngatur ritme permainan selama turnamen. Kalau kita lihat angka distribusinya Rodri, wah, ini sih bukan cuma statistik biasa, ini mahakarya dominasi lini tengah. Bayangin aja, dia nyelesain 811 umpan. Itu rekor umpan terbanyak dari satu pemain dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1966. Dan Rodri ini nggak cuma mau peraman ke samping atau ke belakang ya, ada 122 umpannya yang sukses ngebelah garis pertahanan lawan. Gila nggak tuh? Belum lagi dia menang 49 duel, Rodri ini bener-bener metronom yang nggak ada duanya, detak jantungnya Spanyol. Dan ya pantas banget dia bawa pulang gelar pemain terbaik turnamen. Nah, kalau Rodri itu pengontrol permainan yang kalem, pendampingnya ini lebih kayak ledakan. Yap, Jude Bellingham dari Inggris. Bellingham dapat kebebasan buat ngeksploitasi ruang kosong dan hasilnya brutal banget. Dia nyatak 7 gol, padahal dari metrik peluangnya, dia cuma diprediksi nyatak sekitar 3 gol doang. Overperformance XG sampai plus 3,94 ini ngebuktiin kalau kemampuannya merangsek masuk ke kotak penalti atau box crashing dari lini kedua benar-benar jadi senjata paling mematikan buat transisi serangannya Inggris. Masuk ke bagian 3, sayap kreatif dan sang maestro, para pengatur serangan kita. Di sepertiga akhir lapangan ini, taktik kaku udah nggak berlaku.
digantiin sama jeniusnya kreativitas murni dari para pendobrak lawan. Di sayap kanan, kita punya Leandro Trossard dari Belgia. Mungkin kalian mikir, loh, kok bukan nama-nama gede kayak Dembele yang masuk? Nah, Trossard ngebuktiin dia pantas di posisi ini lewat intensitas permainannya. Dia nyiptain 17 peluang matang buat Belgia dan dapat 2,17 expected assist. Tapi yang bikin dia spesial banget itu usahanya pas lagi nggak pegang bola. Dia nyatet 10 perebutan bola di area pertahanan lawan dan itu terbanyak kelima dari seluruh pemain loh. Etos kerja dan high pressingnya bikin dia krusial banget buat keseimbangan tim. Terus buat posisi nomor 10, tepat di belakang striker. Wah, tarik nafas sejenak, siap-siap merinding ya. Di umur 39 tahun, waktu banyak orang mikir eranya udah lewat, sang maestro balik lagi buat ngelawan hukum alam. Lionel Messi. Dia berkali-kali bawa Argentina bangkit dari situasi yang nyaris mustahil, nyetak 8 gol, dan resmi ngelewatin rekor Miroslav Klose sebagai top skor sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia. Dan kalian wajib ingat angka ini, 25. Itu adalah jumlah peluang yang diciptain Messi selama turnamen ini. Jauh banget ninggalin pemain lain, Brida 7 peluang lebih banyak dari pesaing terdekatnya. Visi permainannya, umpan silang super presisi incinya dari sayap kanan pas lawan Inggris di semifinal, kemampuan playmakingnya literally belum luntur sama sekali. Bener-bener superhuman. Pindah ke sayap kiri, pastinya ada tuan Piala Dunia kita, Kylian Mbappe. Pemain yang satu ini bener-bener kayak mesin jet, kecepatannya ngeror semua bek lawan. Dia menangin sepatu emas 2 edisi berturut-turut dengan 10 gol dan bikin total 14 kontribusi gol. Angka kontribusi ini yang paling tinggi di satu edisi Piala Dunia sejak 1966. Koleksi gol Piala Dunianya sekarang jadi 22 gol sepanjang masa. Dia bukan cuma mesin pencetak gol yang kejam, tapi juga kreator serangan yang super bahaya buat Prancis. Lanjut ke bagian 4, eksekutor mematikan. Ini soal si nomor 9 paling sempurna. Dari tadi kita ngomongin penguasaan bola dan kreativitas yang luar biasa kan? Nah, ujung-ujungnya, semua itu butuh sosok eksekutor paling dingin di dalam kotak penalti. Sang striker murni. Dan siapa lagi kalau bukan Erling Haaland dari Norwegia. Coba deh kita bedah efisiensinya yang agak di luar nalar ini. Dia nyetak 1,35 gol per 90 menit. Tapi rahasia terbesarnya ada di rasio sentuhan. Dia bisa nyetak 1 gol cuma dari 17,1 sentuhan bola. Haaland ini nggak peduli sama sekali urusan turun ke tengah buat ngebantu bangun serangan. Dia cuma butuh nongkrong bersembunyi di batas garis pertahanan lawan, meledak masuk ke kotak penalti lalu bam, eksekusi. Rasio sentuhan berbanding gol yang super rendah ini yang ngebuktiin betapa klinisnya dia sebagai seorang striker murni. Nah, kita masuk ke bagian akhir, formasi sempurna. Kalau semua kepingan data analitik tadi kita satuin, inilah wujud Ultimate 11 2026 kita dalam formasi hibrida 4-2-3-1. Pertahanan kokoh yang dibangun dari dominasi pemain Spanyol yang solid, lini tengah ganda yang ngegabungin kendali mutlak Rodri, sama pergerakan vertikal meledak-ledak dari Bellingham, terus di depan ada sayap-sayap lincah yang rajin ngejar bola, visi alien dari seorang Messi, dan diakhiri sama penyelesaian sedingin robot ala Haaland. So, pertanyaannya sekarang, dengan perpaduan angka metrik pertahanan dan serangan yang segila ini, menurut kalian, apakah Team of the Tournament 2026 ini sanggup ngalahin tim juara Piala Dunia legendaris manapun dalam sejarah sepak bola? Menarik banget kan buat didebatin? Coba deh bawa obrolan taktikal ini ke tongkrongan atau grup chat kalian. Karena ingat, angka emang gak pernah bohong, tapi sepak bola selalu dimainin di atas rumput hijau. Tetap kritis ngebaca data di balik layar, dan sampai jumpa di bedah taktik kita selanjutnya.